Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Balkis Stefani Ansya Satya Ramadhani. Dan di sini di sebelah saya ada teman saya bernama Muhammad Zaki Abdurrahman. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang bab 13, yaitu persaingan monopolitis. Nah, dari persaingan monopolitis ini, apa saja sih ruang lingkup dari persaingan monopolitis? Baiklah teman-teman, jangan lupa mendengarkan. Terima kasih. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu monopolitis. Nah, pengertian monopolitis sendiri adalah pasar monopolitik atau kadang disebut juga pasar persaingan monopolitik atau pasar monopolitis adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolitik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk yang lainnya. Contohnya adalah sampo, pasta gigi, dan lain sebagainya. Meskipun fungsi semua sampo sama, yakni untuk membersihkan rambut, tetapi setiap produk yang dihasilkan, produsen yang membedakan memiliki ciri khusus. Misalnya, perbedaan aroma, perbedaan warna, perbedaan kemasan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, itulah yang disebut dengan ciri khusus dari produk yang dihasilkan oleh produsen yang berbeda. Dengan demikian, produk sampo bukan hanya itu saja, tetapi memiliki berbagai macam produk sampo, bahkan merek sampo yang dihasilkan oleh produsen. Setelah dari penjelasan sebelumnya, ada beberapa ciri untuk pasar monopolistik, yaitu yang pertama adalah terdapat banyak produsen atau penjual. Terdapat banyak produsen atau penjual pada pasar monopolistik. Terdapat banyak sekali produsen atau penjual dalamnya. Setiap produsen mempunyai skala produk sama pada produsen yang lainnya. 2. Terdapat diferensiasi produk. Pasar monopolistik terdapat banyak produk yang sama, tetapi memiliki perbedaan pada pengemasannya, bentuk, corak, dan kualitasnya. Dalam hal ini, perbedaan produk pada masing-masing produsen akan membuat produk tersebut mempunyai sifat pengganti yang dekat atau close substitute. Tetapi bukan pengganti yang sempurna. Produsen dapat menentukan harga. Produsen yang memproduksi barang berkualitas dan keistimewaan tersendiri akan membuat produsen bisa menentukan harga sendiri. Contohnya, pada industri sampo, produsen yang pertama membuat sampo dengan mempunyai manfaat menguatkan akar rambut. Untuk produsen yang kedua membuat sampo dengan mempunyai manfaat anti ketombe. Keempat, produsen mudah keluar masuk pasar. Di dalam pasar monopolistik, produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan mudah sesuai pada kebutuhannya. Di saat produsen masih sedikit, biasanya akan membuat keuntungan yang lebih tinggi. Tetapi produsen yang banyak, keuntungan akan menjadi berkurang. Kelima, produsen harus melakukan promosi. Salah satu yang sering dilakukan dalam pasar monopolistik yaitu membentuk persepsi konsumen pada produk yang dijual. Maksudnya, yaitu dengan cara berpromosi atau beriklan dengan secara rutin pada produk yang dijual. Baiklah, untuk berikutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Untuk kelebihan pasar monopolistik, jumlah produsen atau penjual tidak terbatas pada pasar monopolistik, yang menandakan banyaknya kemungkinan penjual untuk bertambah
sehingga menyebabkan possibility barang yang dijual menjadi tidak terhingga, dan banyaknya produk-produk baru akan bermunculan. Pada persaingannya, para konsumen juga mendapatkan keuntungan dikarenakan banyaknya barang-barang yang dihasilkan oleh produsen atau penjual tersebut. Untuk kekurangan pasar monopolistik, yaitu pasar monopolistik mempunyai persaingan yang ketat di mana karena tidak terbatasnya oleh produsen atau penjual tersebut, sehingga para penjual akan bersaing satu sesama lain, sehingga menjadi persaingan yang ketat antara penjual, yang dimana baik dari segi harga dan kualitas maupun pelayanannya akan semakin meningkat, yang menyebabkan susahnya antara penjual untuk menjual barang-barangnya. Biasanya, produsen yang memiliki modal sedikit dan mempunyai pengalaman yang kurang akan cepat berpindah pada pasar ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keseimbangan dalam pasar persaingan monopolitik. Pasar monopolitik dalam keseimbangannya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, apabila firma menaikkan harga, maka jumlah barang yang dijualnya menjadi sangat berkurang. Nah, kemudian keseimbangan pasar persaingan monopolitik yang kedua, yaitu apabila firma menurunkan harga, maka jumlah barang yang dijual menjadi sangat bertambah. Nah, dari pernyataan nomor 1 itu menjelaskan bahwa apabila harga naik, maka pembeli tidak akan banyak membeli barang tersebut, dikarenakan pembeli tidak tertarik karena tidak adanya promo, misalnya buy one get one atau diskon 50%. Nah, makanya barang tersebut dijualnya menjadi sangat berkurang. Kemudian pernyataan yang kedua, ini sangat diminati oleh para konsumen, dikarenakan pernyataan nomor 2 ini harganya berkurang atau memiliki promosi seperti tadi buy one get one atau diskon 50%. Dengan demikian barang yang dijualnya sangat bertambah, dikarenakan konsumen tertarik dengan adanya promosi atau diskon yang ditawarkan oleh produsen tersebut. Dengan demikian, pernyataan kedua tersebut menjelaskan perbedaan yang terjadi dari persaingan pasar. Saya akan menjelaskan tentang persaingan bukan harga. Persaingan bukan harga adalah suatu usaha di luar perubahan harga yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik lebih banyak pembeli atas barang yang diproduksikannya. Ini sangat penting dikarenakan jikalau diletakkan pada tempat yang salah ataupun waktu yang salah, maka barang-barang yang akan dijual akan turun drastis. Dikarenakan itu, para penjual harus melakukannya dengan hati-hati dan menentukan waktu yang tepat untuk melakukan persaingan ini. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang persaingan bukan harga. Dapat dibedakan menjadi dua jenis. Jenis pertama yakni diferensiasi produksi, yaitu menciptakan barang sejenis tetapi berbeda coraknya dengan produksi perusahaan-perusahaan lain. Nah, pernyataan ini menjelaskan bahwa seperti sampo tadi, memiliki satu jenis sampo, akan tetapi produksinya berbeda-beda seperti warna, corak, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, iklan dan berbagai bentuk promosi penjualan. Nah, dari iklan dan berbagai bentuk promosi penjualan ini menjelaskan bahwa kita harus pintar menarik minat konsumen untuk dapat
membeli produk kita. Misalnya tadi diskon atau buy one get one atau harga potongan dan lain sebagainya. Untuk berikutnya, saya akan menyebutkan kebaikan-kebaikan dari periklanan. Yang pertama adalah dapat menurunkan biaya produksi. Yang kedua, membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam menentukan jenis barang yang ingin dibeli. Yang ketiga, mengalahkan kegiatan memperbaiki mutu suatu barang. Keempat, membantu mengembangkan perusahaan komunikasi massa seperti televisi dan radio. Kelima, menaikkan kesempatan kerja. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang keburukan dari pengiklanan. Nah, pengiklanan sendiri itu bukan hanya memiliki kebaikan, tetapi juga memiliki keburukan. Nah, keburukan pengiklanan di sini saya menjelaskan ada 4. Yang pertama, promosi iklan merupakan suatu penghamburan pembelajaran. Nah, dijelaskan di sini jika promosi iklannya berlebihan, maka akan mendapatkan kerugian seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, iklan tidak selalu memberikan informasi yang betul. Nah, dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa tidak semua iklan itu benar. Jadi, kita harus memilah iklan tersebut. Terus, yang ketiga, iklan karya sastra, cara yang efektif untuk meningkatkan jumlah pekerjaan dalam perekonomian. Nah, dari iklan ini dapat memiliki efektivitas dengan menaikkan jumlah pekerjaan. Nah, dari iklan ini membuat para pekerja naik, seperti lowongan pekerjaan tuh turun seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, iklan dapat menjadi penghambat perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri. Nah, misalnya perusahaan industri yang sudah terkenal membuat iklan. Dengan demikian, perusahaan baru akan tidak dapat menghasilkan industri yang maju karena perusahaan yang sudah terkenal selalu memberikan iklan setiap harinya kepada konsumen, sehingga konsumen mengetahui atau lebih tertarik ke pengiklanan yang industrinya sering memberikan pengiklanan tersebut. Oke teman-teman, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian ke atas persaingan monopolitis. Nah, dari penilaian ke atas persaingan monopolitis ini terbagi atas 4 macam. Yang pertama, efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Nah, dari keterangan tersebut menjelaskan bahwa bagaimana sih para konsumen memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa menghabiskan sumber daya, karena sumber daya ada yang tidak bisa didaur ulang kembali. Kemudian yang kedua, efisiensi diferensiasi produksi. Nah, dari pernyataan tersebut menjelaskan bagaimana produsen melakukan efisiensi atau penilaian atau mengkoreksi produksi yang diproduksi oleh mereka. Produk misalnya sampo tadi, bagaimana sih membuat para konsumen tertarik dari produk yang akan produsen itu jual. Kemudian yang ketiga, perkembangan teknologi dan inovasi. Nah, dari perkembangan dan teknologi dan inovasi ini menjelaskan bahwa produsen harus memiliki banyak edukasi seperti menurunkan harga seperti potongan, promosi, rajin-rajin membuat iklan, atau packagingnya diberi packaging yang cantik seperti itu. Kemudian yang terakhir, distribusi pendapatan. Nah, dengan adanya distribusi pendapatan ini kita dapat menilai bagaimana produk itu mengalami kenaikan harga atau tidak. Nah, seperti itu.
Berikutnya saya akan menjelaskan tentang efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Untuk melindungi lingkungan dari krisis dan memanfaatkan sumber daya dengan lebih efisien. Yang dimaksudkan adalah kita boleh menggunakan sumber daya jenis apapun, baik manusia dan lingkungan, tetapi kita harus mengimbanginya. Contohnya seperti lingkungan, kita harus memperbarui sumber daya lingkungan tersebut bila bisa diperbaharui, bila tidak bisa diperbaharui, maka kita harus menggunakannya secara efisien. Contoh peralatan atau perusahaannya adalah Samsung Electronics, berupaya penuh untuk berfokus pada sistem ekonomi melingkar. Berikutnya saya akan menjelaskan efisiensi dan diferensiasi produk. Yang dimaksudkan dengan efisiensi dan diferensiasi produk adalah telah ditetapkan dalam analisis sebelum ini bahwa barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan persaingan monopolitis bersifat berbeda corak, yaitu segi mutu barangnya dan pengemasannya. Jikalau sama dari perusahaan lain, maka penjualan pada barang-barang yang sudah dipersediakan oleh perusahaan tersebut akan berkurang penjualannya. Oke teman-teman, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebaikan dan keburukan periklanan. Nah, jadi saya kan tadi sudah menjelaskan tentang keburukannya saja. Nah, ini dijadikan satu, kebaikan dan keburukannya. Jadi, kebaikan atau kelebihan periklanan yakni kemampuan untuk memilih iklan mana yang akan mengingatkan. Hal ini memberikan peluang yang lebih baik bagi Anda untuk mencapai audiens yang dituju. Nah, dari iklan tersebut menjelaskan bahwa kita para konsumen akan mengetahui lebih lanjut apa sih produk yang akan dijual oleh produsen tersebut. Nah, kemudian dapat menghasilkan tampilan secara langsung. Nah, dari iklan tersebut kita bukan hanya melihatnya saja, tapi kita dapat melihat, oh, barang ini bagus atau tidaknya. Kemudian, iklan mudah diubah, disesuaikan, bahkan dihapus seketika, tergantung dengan hasil. Nah, dari iklan tersebut dijelaskan bahwa iklan tersebut jika konsumen sudah bosan dengan adanya iklan tersebut bisa diganti agar konsumen lebih tertarik. Kemudian juga bisa disesuaikan dengan produksi yang baru. Misalnya kita menghasilkan produksi yang baru, kita juga harus mendatangkan iklan yang baru. Nah, kemudian apabila kita tidak ingin memasang iklan tersebut juga bisa kita hapus sesuai dengan hasil produksi yang kita dapat. Misalnya produksi kita berkurang atau produksi kita bertambah. Apabila produksi kita berkurang, kita harus menambahkan iklan agar konsumen tertarik. Kemudian apabila konsumen mengalami ketertarikan yang sangat bertambah, maka periklanan dikurangi atau dihapus karena konsumen sudah mengetahui produksi kita seperti itu. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang keburukan yang lebih spesifik atau yang lebih umum lah, seperti itu. Nah, keburukan dari periklanan, nih contohnya ya, kita misalkan penawaran harga untuk memperoleh kata kunci dan istilah bisa lebih mahal. Nah, contohnya saja, apabila kita memiliki logo tersendiri atau nama produk kita, nah itu membuat periklanan tersebut makin mahal, seperti itu. Nah, kemudian persaingan penawaran harga bisa mengakibatkan kompetisi penawaran harga yang lebih tinggi, seperti yang saya bilang tadi. Nah, tahu lebih rendah pada Anda yang itu, pada bagian yang itu bisa menurunkan posisi iklan, mengurangi visibilitasnya. Nah, memerlukan pemantauan konstan. Jika tidak, Anda harus menggunakan jasa dari pihak lain yang pada gilirannya akan menaikkan biaya kampanye iklan Anda. Nah, dengan demikian kita bakal mengalami kerugian, teman-teman. Kerugian yang dimaksud yakni apabila
tingkat produksi kita menurun dikarenakannya ketidaktertarikan konsumen dengan adanya iklan tersebut, akan tetapi kita menghasilkan iklan terus-menerus, itu akan dapat mengalami kerugian bagi pihak produsen dikarenakannya kekurangan ketertarikan terhadap produksi barang yang kita hasilkan. Seperti itu teman-teman. Saya akan memberikan penjelasan tentang pandangan lain yang menyokong pengiklanan. Pengiklanan membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik di dalam menentukan jenis-jenis barang yang akan dibelinya. Iklan perusahaan dapat menjelaskan kepada konsumen. Yang kedua adalah iklan yang mengarahkan kegiatan memperbaiki mutu suatu barang dalam mempromosikan barangnya. Melalui iklan, perusahaan berusaha menonjolkan sifat-sifat istimewa dari barang produksinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang pandangan yang mengkritik pengiklanan. Nah, pandangan yang mengkritik pengiklanan itu terbagi menjadi dua macam yang saya buat. Menurut saya, yang pertama, itu promosi secara iklan adalah satu penghamburan yang akan menaikkan biaya produksi per unit tanpa menimbulkan perubahan apapun atas sesuatu barang. Nah, dari penjelasan di sini menjelaskan bahwa iklan juga bisa dapat menghamburkan pendapatan bagi produsen dari barang yang telah diproduksi. Dengan demikian akan mengalami kerugian yang sangat besar bagi produsen. Nah, kemudian yang kedua, iklan tidak selalu memberikan informasi yang betul. Tidak selalu iklan dibuat dengan jujur dan menerangkan sifat-sifat sebenarnya dari barang yang diiklankan. Nah, iklan juga banyak hoaxnya atau bohongnya. Dengan demikian, kita sebagai konsumen harus bisa memilah mana produk yang baik atau produk yang buruk. Nah, dengan demikian juga kita harus membuktikan dari produk tersebut apakah layak digunakan oleh kita atau tidak, agar tidak dibohongi atau dihoaxkan oleh iklan tersebut. Wah teman-teman, ternyata ada kelanjutannya. Yang ketiga, iklan bukanlah satu cara yang efektif untuk menambah jumlah pekerjaan dalam perekonomian. Terdapat cara lain yang akan dapat menambah jumlah pekerjaan dengan lebih efektif. Misalnya, usaha menambah pekerjaan akan lebih efektif teman-teman. Dan hasilnya dengan menggunakan kebijakan fiskal dan moneter. Nah, dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa iklan itu tidak akan menambah jumlah pekerjaan teman-teman, tetapi bisa jadi juga iklan dapat mengurangi pekerjaan dalam perekonomian. Dengan demikian, kita harus memiliki cara lain untuk melakukan usaha agar pekerjaan dapat lebih bertambah. Nah, kemudian yang terakhir, iklan dapat menjadi penghambat kepada perusahaan-perusahaan baru. Nah, perusahaan-perusahaan baru ini yang baru membentuk produksi yang masuk ke dalam industri. Apabila kampanye iklan sangat berhasil dan produksi mengalami pertambahan yang sangat besar, dapat membuat tadi produksi yang baru atau perusahaan yang baru menjadi menurun. Dengan demikian, kita harus melihat juga persaingan perekonomian atau pasar persaingan monopolitis ini. Walaupun menguntungkan kita, tetapi kita harus memikirkan juga perusahaan baru. Tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana cara mengimbangi persaingan yang ada, seperti itu. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kembali tentang pengiklanan suatu kesimpulan. Nah, pengiklanan suatu kesimpulan dengan mengupakan
pandangan-pandangan yang menjelaskan buruk baiknya kegiatan pengiklanan. Sekarang dapatlah dibuat penilaian tentang sampai di manakah iklan memberikan sumbangan kepada masyarakat. Sudah jelas bahwa iklan mempunyai beberapa kebaikan yang nyata. Nah, dengan adanya iklan tersebut, pendapatan produsen dapat bertambah. Ada juga pendapatan produsen dapat berkurang karena ketertarikannya konsumen terhadap iklan tersebut. Tetapi di samping itu, kelemahannya dapat dengan mudah ditunjukkan. Maka untuk memaksimumkan efek positif dari pengiklanan, haruslah efek-efek buruk yang mungkin timbul dihindarkan. Seperti yang saya bilang tadi, konsumen tidak tertarik dengan adanya iklan kita. Nah, ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, berikut langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut adalah yang pertama, iklan haruslah terutama bertujuan untuk memberikan keterangan yang benar, bukan yang bohong ya teman-teman, dan harus jujur mengenai barang-barang yang dipromosikan penjualnya. Nah, jadi kita sebagai produsen harus bersikap jujur, jangan membohongi konsumen dengan iklan yang kita buat. Kemudian yang kedua, peraturan-peraturan yang melayani agar perusahaan-perusahaan yang membuat lebih banyak iklan yang bersifat memberikan penerangan perlu dibuat. Nah, dari peraturan melayani iklan tersebut, produsen dapat mengetahui bahwa iklan juga memiliki peraturan agar tingkat produksinya bertambah atau melihat persaingan pasar monopolitik tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, kegiatan pengiklanan harus dilakukan demikian rupa sehingga ia tidak menjadi penghambat kepada perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri tersebut. Nah, seperti saya katakan tadi, pengiklanan juga memiliki peraturan. Dengan demikian, perusahaan baru tidak mengalami kerugian karena perusahaan lama pengiklanannya lebih tinggi daripada perusahaan baru. Nah, dengan demikian perusahaan baru akan bisa berkembang juga, bukan hanya perusahaan lama yang sudah terkenal. Seperti itu. Kelima, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.